Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma dari kelas TL21C1 akan menjelaskan presentasi ekologi sesuai instruksi tugas biologi. Baik, di sini kita akan mempelajari beberapa ekologi. Yang pertama ada definisi ekologi, yang kedua ada sejarah ekologi, yang ketiga ada konsep ekologi dan ruang lingkup ekologi. Apa sih itu ekologi? Oke, ekologi berasal dari kata Yunani oikos adalah rumah dan logos adalah ilmu. Menurut Sumarto tahun 2008, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya, atau secara definisi umum, cabang ekologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Dalam sejarah ekologi, ada George Evelyn Hudson pada tahun 1903 sampai 1991. Beliau disebut sebagai Bapak Limnologi dan Bapak Ekologi Modern karena secara komprehensif beliau mengamati dan mengukur secara empiris faktor-faktor organik dan lingkungan yang dapat mempengaruhi biota suatu danau, serta meletakkan dasar-dasar relung ekologi. Pada awal abad ke-19 Masehi, Alexander von Humboldt menjelaskan korelasi antara asosiasi tumbuhan seperti padang rumput, hutan hujan, dan udara dengan faktor lingkungan seperti suhu, curah hujan, dan topografi untuk memahami jumlah dan persebaran spesies hewan dan tumbuhan. Dalam ekologi memiliki konsep dasar ekologi. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu di sekitar organisme yang mempengaruhi hidup organisme tersebut, di mana lingkungan dapat dinyatakan secara kualitatif, sedangkan ekosistem hanya dapat dinyatakan secara kuantitatif. Yang kedua, ada ekosistem. Susunan dari ekosistem tersendiri ialah seluruh organisme yang berfungsi bersama dalam suatu wilayah yang berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Dan yang ketiga, ada interaksi organisme. Dalam ekologi mempelajari tentang interaksi antar organisme dan interaksi organisme dengan komponen abiotik. Artinya, makhluk hidup membutuhkan energi dan materi yang konstan untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga interaksi selalu melibatkan materi dan energi. Komponen ekologi mempunyai dua faktor, yaitu faktor biotik atau disebut dengan faktor hidup, yang merupakan semua jenis makhluk hidup dengan berbagai perannya, termasuk manusia, hewan, bakteri, tanaman, fungi, dan patogen, serta parasit penyebab penyakit. Faktor abiotik merupakan komponen tidak hidup, fisik dan kimia dalam suatu ekosistem, misalnya udara, mineral, matahari, air, tanah, atmosfer, dan lainnya. Ekologi juga mempunyai keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati tersebut menggambarkan kehidupan mulai dari gen hingga ekosistem. Keanekaragaman hayati mencakup setiap tingkat organisasi biologis, misalnya keanekaragaman spesies, keanekaragaman ekosistem, dan keanekaragaman genetik. Perubahan lingkungan dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, sehingga kestabilan perlu dijaga. Habitat. Dari habitat sendiri adalah jenis lingkungan alami yang ditempati oleh spesies tertentu untuk hidup. Habitat dari suatu spesies merupakan tempat yang digunakan oleh spesies tersebut untuk menemukan makanan, tempat tinggal, perlindungan, dan bereproduksi. Beberapa jenis habitat, misalnya habitat terestrial yang meliputi hutan, padang rumput, dan gurun. Habitat air meliputi sungai, danau, dan kolam. Habitat laut meliputi teluk, laut lepas, terumbu karang, dan dasar laut. Di dalam ekologi, ada yang namanya relung, merupakan sekumpulan kondisi abiotik dan biotik yang menjadikan suatu spesies dapat bertahan hidup dan mempertahankan jumlah populasi yang stabil. Nah, di sini juga ada kontraksi relung, yang merupakan proses suatu organisme mengubah lingkungannya sendiri atau spesies lainnya. Contohnya ada cacing tanah, semut limau, semut lake flutter, atau
Ada juga jejaring makanan, yaitu gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Dengan mereka mengumpulkan nutrien lalu dimakan oleh herbivora, sehingga energi ditransfer ke organisme pemakannya melalui konsumsi. Jalur-jalur makanan linier sederhana tersebut dari spesies trofik ke konsumen disebut rantai makanan. Di dalam ekologi, ada tingkatan trofik, yaitu sebuah piramida trofik yang A dan yang B ada jaring-jaring makanan. Nah, dari A dan B menggambarkan sebuah hubungan ekologis di antara organisme tersebut di ekosistem pada umumnya. Berdasarkan peranannya dalam jaring-jaring makanan, suatu spesies dikategorikan sebagai autotrof atau produsen utama. Ada juga heterotrof atau disebut konsumen, serta ada dekomposer atau pengurai. Autotrof adalah organisme yang menciptakan makanan sendiri dengan mereka menghasilkan senyawa organik kompleks seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Dengan memanfaatkan energi dari cahaya atau fotosintesis atau reaksi kimia anorganik. Heterotrof adalah organisme yang harus memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Menurut jenis organisme terbagi menjadi 4, yaitu hewan. Ekologi hewan adalah cabang ekologi yang memutuskan kajian tentang hubungan antara hewan dan lingkungan hidupnya. Yang kedua ada tanah, yang merupakan suatu bagian dari ekosistem daratan yang dihuni oleh banyak organisme yang disebut sebagai biodiversitas tanah. Peran biodiversitas tanah tersendiri yaitu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan fungsi tanah untuk menopang kehidupan di dalam dan di atasnya. Ada juga tumbuhan. Ekologi tumbuhan mengkaji seluruh faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keberadaan suatu spesies tumbuhan atau suatu komunitas tumbuhan di suatu daerah tertentu. Dan yang terakhir ada ekologi manusia. Ekologi manusia terbentuk dari keterkaitan antara unsur alam yang berdampingan dengan kehidupan manusia. Kajian ekologi manusia berkaitan dengan manusia, yaitu iklim, cuaca, batu, tanah, bentuk bumi, air, danau, laut, samudra, air tanah, sungai, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya, siklus biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Dalam daur biokimia ini dikenal 2 macam daur, di antaranya daur edapik dan daur atmosferik. Daur edapik merupakan daur unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Adapun daur atmosferik ini ialah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Daur biokimia ini berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Ada juga daur karbon, di mana siklus karbon merupakan proses perpindahan karbon antara tumbuhan, hewan, dan mikroba mineral di dalam bumi dan suasananya. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Ada juga daur karbon, di mana selanjutnya ada daur nitrogen, yaitu suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Untuk siklus selanjutnya ada daur air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi ini merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan serta sifat air. Demikianlah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Semoga buat para pendengar bermanfaat dan mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.